Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habiballah labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru saya, ya. Tidak ada mantan guru. Walaupun sudah puluhan tahun saya alumni dari MAN ini, tetaplah sebagai guru. Sekaligus beliau Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Tanjung Jabung Barat, Bapak Restu, serta segenap majelis guru. Kalau yang sepuh-sepuh, ibu-ibunya, itu saya sempat belajar, mohon maaf. Seperti Pak Munir, Pak Narto, dan lain-lainnya, Ibu Sri, itu saya sempat ketemu. Kalau yang lain-lainnya, mungkin saya belum sempat ketemu. Tapi kita doakan, kita muliakan para majelis guru kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, amin. Dimudahkan dalam segala urusannya, amin. Jadi saya di sini kalau bahasa tunggal itu agak gemetaran. Kenapa gemetaran? Karena yang paling susah itu dua hal di depan guru. Pertama, ceramah di depan guru, itu susah. Yang kedua, makan satu hidang sama guru. Tak keenaan, kata bahasa dalam tunggal. Nah, jadi saya sekarang sebenarnya gemetaran karena ada guru-guru saya di sini. Ya, mudah-mudahan tidak menghilangkan adab saya kepada guru-guru semua. Saya mohon maaf, saya mungkin ada membelakangi atau dalam segi ucapan dan tingkah laku kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, para majelis guru serta anak-anakku juga yang tidak lupa saya banggakan, saya cintai. Mudah-mudahan semua dimudahkan dalam belajarnya. Saat ini kita berada di 10 terakhir bulan Rajab. Sebelum kita bercerita tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan keutamaan daripada bulan Rajab. Rajab itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, mengatakan terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf Ra, yang kedua huruf Jim, yang ketiga huruf Ba. Yang mana kata beliau setiap huruf itu ada mengandung makna tertentu. Seperti yang pertama huruf Ra. Ra itu artinya rahmatullah. Artinya bulan ini, bulan Rajab adalah bulan di mana Allah sedang mengobral rahmatnya. Jadi perbanyaklah kita melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua huruf Jim.
Jin itu adalah maksudnya judullah, artinya kemurahan Allah. Anak-anakku sekalian, rekan-rekan, siswa dan siswi, kalau ingin kita mendapatkan kemurahan Allah, inilah bulannya. Maka banyak-banyaklah kita pada bulan ini melakukan kebaikan-kebaikan, karena Allah sedang mengobral kemurahannya. Kalau Allah sudah mengobral kemurahannya, segala hajat-hajat kita dipermudah oleh Allah. Kalau orang yang sedang menuntut ilmu, kita minta kepada Allah semoga kita dipermudah untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Amin Allahumma. Yang ketiga, Rajab terdiri dari kata ba, huruf ba, artinya birrullah, artinya kebaikan Allah. Pada bulan ini Allah sedang mengobral kebaikannya, sehingga sangat rugilah orang yang tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kebaikan-kebaikan Allah itu dengan melakukan banyak amal saleh. Karena setiap melakukan amal saleh pada bulan Rajab itu akan dilipat dan lipat-lipat ganda oleh Allah balasannya. Amin Allahumma. Nah, itulah pengertian daripada bulan Rajab. Yang pertama rahmatullah, yang kedua judullah, yang ketiga birrullah. Maka manfaatkanlah 3 peluang yang diberikan oleh Allah pada bulan ini untuk kita bisa mendapatkan keberkahan daripada bulan Rajab. Insya ini sampai jam berapa nih Pak? Jangan sampai lewat salat Jumat. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, di sini juga saya bersama dengan rombongan dari Samira Travel, ya Bu ya. Nanti saya akan menyampaikan, mudah-mudahan ibu-ibu ada yang ingin mau ikut umroh, nanti sekaligus juga syiar umroh. Ya, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi diawali dengan pembacaan kata Pak Sahrudin Burdah ya. Pak Sahrudin ini teman saya dulu sekolah satu leting. Bulan Isra Mi'raj diawali dengan pembacaan sholawat burdah. Sebelum kita mulai membahas tentang Isra Mi'raj, saya jelaskan tentang sholawat dulu. Tadi semangat gak sholawatannya? Kalau sekarang saya pimpin sholawatan masih semangat gak? Walaupun belum sarapan ya. Kita sarapannya sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Subhanallah. Sholawat ini adalah satu amalan yang berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Kenapa berbeda? Coba saya mau tanya kepada siswa dulu. Pernah tidak
Ketika Allah perintahkan hambanya untuk melakukan sholat, aqimus sholah, kata Allah. Pernah tidak kita melihat atau mendengar keterangan dari para mubaligh, para habaib, para ustaz tentang Allah ikut sholat juga? Pernah tidak? Kata Allah, aqimus sholat, dirikan sholat, tapi Allah tidak ikut sholat. Yang siswi Ustaz tanya, ketika Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pernah tidak kita lihat Allah ikut puasa? Pernah kita dengar keterangan penjelasan dari para penceramah, ustadz, kiai, Allah ikut puasa? Kemudian Allah perintahkan untuk keluarkan zakat, apakah Allah ikut berzakat juga? Allah perintahkan naik haji, apakah Allah ikut haji juga? Tetapi ketika Allah perintahkan bersolawat kepada Rasulullah SAW, Allah dan malaikatnya ikut bersolawat juga. Ustaz, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya di dalam Al-Quran yang sering kita baca, yang mungkin kita semua sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalilnya, innallaha, kata Allah, sesungguhnya Allah, wal malaikati, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi. Innallah, sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatku, kata Allah, yusalluna 'ala. Kemudian coba perhatikan redaksi ayatnya. Redaksi ayatnya, Allah dulu baru para malaikat. Allah dulu yang melakukan sholawat. Aku, kata Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Setelah itu baru para malaikat-malaikatnya Allah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah bersolawat, setelah malaikat-malaikatnya bersolawat, kemudian baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bersolawat dan berkirim salamlah engkau kepada Nabi. Inilah tanda bahwa solawat bukan sekedar Allah ikut melakukan, bukan sekedar solawat itu Allah ikut melaksanakan, tetapi Allah mencontohkan. Ini kata Allah, aku bersolawat. Maka tidak ada amalan lain selain solawat yang mana Allah ikut serta mengamalkannya. Tapi Ustadz, kalau begitu kami tidak usah lagi lah sholat Ustadz, cukup sholawat aja, kan sholawat tuh amalannya luar biasa. Nah, salah juga kayak gini. Walaupun sholawat amalannya luar biasa, sholat tetap kita laksanakan. Sholawat amalan lisan, sholat amalan perbuatan. Bisa dipahami anak-anakku? Jadi saya ketika kesini seolah-olah teringat pada 2003-2004 yang lalu. Ya, saksinya di sini Pak Narto sama Bu Sri sama Pak Munir. Ibu Sri, Ibu Sari ya. Ini baru 2 lokal ya Bu ya. Saya pertama kesini dulu baru 2 lokal. Lokal sini sama lokal sebelah. Kalau tidak salah kemarin masih papan ya Pak ya. Masih papan. Yang di sana belum ada apa-apa. Luar biasa dulu ya, jalan kaki dari Jalan Panglima. Karena zaman dulu kalau sudah pakai motor itu kerenian sudah. Jangankan pakai motor, pakai sepeda, paling 1-2 orang yang sekolah pakai sepeda. Zaman itu ya. Tapi sekarang punya motor semua. Nah, luar biasanya. Tapi luar biasa Pak Restu. Pak Restu ini dulu masih jadi guru olahraga. Orangnya aktif.
Luar biasa. Saya masih ingat ya, momen-momen di sini tidak bisa dihilangkan. Makanya tidak ada yang namanya bekas guru, tidak ada. Semuanya walau puluhan ratusan tahun kita sudah alumni di sini, tetap dia sebagai guru. Dengan Ibu Sari sering di pengajian ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, tadi tentang sholawat. Sekarang kita masuk kepada tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan oleh qari kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa innahu huwas samiul basir. Basir bukan alim ya. Huwas samiul basir. Apa hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj ini? Allah memulai peringatan Isra, Allah memulai peristiwa Isra ini dengan kalimat subhana. Kenapa subhana? Makanya kalau kita nengok sesuatu yang di luar akal kita, yang di luar logika kita, maka kita sebut subhanallah. Ada nengok habis hujan, ya, warna-warni, ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, kita ucapkan apa? Subhanallah. Ada tak yang bisa melakukan sesuatu seperti itu? Tidak ada. Begitu juga dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, diawali dengan kalimat Subhana. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, seorang hambanya. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan bukan jalan dewe. Subhana, Maha Suci Allah yang memperjalankan seorang hamba, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada sebahagian malam. Dalam tafsir daripada ayat ini, lailan itu dimaknai bahwa Rasulullah itu ketika berangkat dan pulang dari Isra Mi'raj, ketika diperiksa tempat tidurnya masih terasa hangat. Nah, coba kamu tuh ya, bangun, duduk di kursi, bangun, kemudian pegang. Kira-kira terasa hangat itu lama apa sebentar? Sebentar. Kalau secara normalnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh zaman dulu pakai onta sekitar 1 bulan baru nyampe. Kalau perjalanan normal, karena ini perjalanannya diperjalankan oleh Allah, maka perjalanan itu waktunya sekejap. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Nah, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu semua diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama memberikan pelajaran, kenapa ketika Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad tidak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha bertemu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ya, halo, iklan sebentar. Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lurus sebenarnya. Masjidil Haram itu Bu, sampai ke Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha itu lurus. Malaikat berputar tawaf sampai ke atas langit sana, lurus. Tetapi kenapa beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu, setelah itu baru naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa? Kata ulama di sini mengandung pelajaran apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya mendatar. Perjalanan Isra mendatar. Mi'raj Nabi ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa itu perjalanannya naik ke atas.
Artinya apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah pelajarannya kita harus perbaiki hablum minallah. Perbaiki hubungan kita sesama manusia. Perbaiki hubungan kita sama-sama kawan. Karena percuma mi'rajnya bagus, sholatnya luar biasa, tahajud tak pernah ketinggalan, ya, sedekahnya setiap hari, puasanya setiap Senin Kemis, tetapi tak bagus akhlaknya dengan sesama manusia. Di sekolahan tak ada yang mau ngawani karena judes terus, ya, karena tidak pernah bisa bergaul, selalu membuat sakit hati kawannya. Nah, ini berarti hablum minannasnya tak bagus. Hablum minallahnya bagus. Sebaliknya kalau hablum minannasnya bagus, begaul bagus, ramah, akhlaknya luar biasa, tapi sholat tak pernah, zakat tak pernah, sedekah tak pernah, maka ini tidak bagus hablum minallahnya, tapi hablum minannasnya bagus. Peringatan Isra Mi'raj menghendaki kita supaya bagus kedua-duanya. Isra perjalanan datar bagus hablum minannasnya. Mi'raj perjalanan yang naik ke atas, artinya hablum minallah harus bagus. Itu hikmah yang pertama peringatan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, di dalam peringatan Isra dan Mi'raj terjadi kegiatan menuntut ilmu. Betul tidak? Ada tak kita ngadakan Isra Mi'raj, kemudian setelah baca maulid apa tadi itu? Burdah langsung balikan, ada tak? Hah? Pasti ada tausiah. Kegiatan tausiah ini adalah aktivitas taklim, aktivitas berbagi ilmu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi tiap-tiap orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ya, jadi kita duduk di tempat seperti sekolah ini itu sudah mengamalkan perintah baginda kita untuk memenuhi kita, mewajibkan diri kita untuk menuntut ilmu. Yang membedakan manusia dan hewan itu adalah ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'lim diterangkan, yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan adalah ilmu. Manusia bisa marah, hewan bisa tidak marah. Hah? Pernah ada nengok hewan marah? Cobalah tengok tuh ayam yang lagi berjurut dengan anaknya tuh. Ayam induknya tuh yang lagi berjurut sama anaknya tuh, dekatilah, ganggu lah situ, diterkamnya. Ya dah. Bisa marah dak hewan? Ada yang berani dekati harimau dah? Marah dia, ya. Kemudian hewan punya sifat kasih sayang. Manusia juga punya sifat kasih sayang. Karena tadi marahnya ibunya ayam itu karena sayang sama anaknya. Ya, manusia punya kasih sayang juga dak? Punya kasih sayang juga. Manusia bisa tertawa, hewan bisa tertawa juga dak? Ada dak hewan yang bisa ketawa? Hah? Ada, monyet tuh nah. Monyet tuh bisa ketawa dia tuh, ya. Tapi apa yang tak ada sama hewan? Yang tidak ada sama hewan, manusia membutuhkan ilmu, hewan tidak butuh kepada ilmu. Pernah ada sejarahnya kita nengok hewan pagi-pagi jam 7 pakai tas, dia pergi sekolah pakai baju seragam, pernah ada? Pernah? Kenapa? Karena hewan tidak butuh atau hewan misalnya ayam rombongan gitu pergi ke masjid, pergi pengajian, pernah tak? Tidak pernah, karena hewan tidak butuh ilmu. Makanya beruntunglah kita manusia yang diciptakan butuh kepada ilmu. Beruntunglah kita juga duduk di tempat menuntut
Ilmu. Berarti kalau orang yang tak suka dengan ilmu siapa kira-kira? Naudzubillah min dzalik. Orang yang tak sekolah berarti siapa kira-kira? Naudzubillah min dzalik. Kita butuh kepada ilmu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kenal sama Imam Syafi'i? Hah? Kenal tak sama Imam Syafi'i? Tahu ya, tapi tak pernah kenal. Imam Syafi'i itu luar biasa, orangnya sangat cerdas. Sampai-sampai Imam Syafi'i kalau lagi baca, ini lembar yang selanjutnya ini ditutup sama Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau tertengok yang di sebelahnya itu langsung hafal beliau. Kalau kita ratusan kali ngapal ya dak, dikasih ibu Quran hadis, ngapal hadis sama Quran, setoran. Dulu saya setoran sama ibu siapa namanya? Ya. Quran hadis, setoran ayat ini, ya setoran. Nanti minggu depan setoran kata ibu. Berpuluh-puluh kali cuma ayat paling-paling 5 ayat, ya. Tapi susah ngapal. Imam Syafi'i sekali tengok langsung hafal. Bahkan Imam Syafi'i kalau nak pergi ke masjid ditutup telinganya. Kenapa ditutup? Karena kalau dia dengar orang bercakap ini itu terdengar, terekam, hafal beliau. Kadang-kadang orang bisa ghibah, bisa ini nyebut-nyebut yang tak bagus terdengar oleh beliau, nanti hafal kata beliau. Nah, jadi beliau kalau ke masjid menghindarkan daripada mendengar hal yang seperti itu, ditutup telinganya, ditutup kupingnya. Imam Syafi'i luar biasa cerdasnya. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin gampang hidup di dunia harus punya ilmu. Ya. Jadi jangan anggap remeh ilmunya untuk dunia nih. Apa ilmu dunia? Ya pelajaran kita seperti geografi, biologi, kimia, akuntansi, ya ekonomi, dan ilmu-ilmu umum itu ilmu dunia perlu kita pelajari supaya kita apa? Supaya kita tidak diperbodoh oleh dunia. Ada satu kisah, mau dengar kisah dah? Ada orang ini diamnya ya kita di sini nih mungkin di seberang tungkal lah ya dah. Orang seberang tungkal. Orangnya kaya, kebunnya di mana-mana, pinangnya di mana-mana, kelapanya di mana-mana, sawitnya di mana-mana. Tak punya anak. Kalau sekali panen berlimpah ruah rezekinya. Satu ketika ini suami istri pengen makan enak. Kita cari tempat makan enak yuk. Bosan tiap hari makan pucuk ubi sama ubi. Kita ke Tungkal nanti cari rumah makan yang enak. Kalau rumah makan ini enak nih kan kaliber internasional. Akhirnya dicari di Tungkal tak ketemu. Pergilah ke Jambi. Di Jambi baru ketemu. Ada rumah makan internasional, gedung, ruko besar. Ya, ditanya sama orang, itu rumah makan apa tuh namanya tuh? Itu restoran internasional. Yang namanya restoran internasional, bahasanya pun pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ilmu dunia apa ilmu akhirat? Ini orang jumut kalau dalam beragama. Tidak mau dia belajar bahasa Inggris tuh. Kenapa katanya? Bahasa Inggris itu bahasa neraka katanya. Orang di surga pakai bahasa Arab katanya. Saking berpikirnya sempitnya gitu ya. Akhirnya aku tidak mau. Aku paling anti dengan ilmu bahasa Inggris. Siapa guru bahasa Inggris kita di sini? Luar biasa. Ya, jangan dianggap remeh. Kalau kita ke Mekah ya Bu ya. Kalau kita lagi umroh ya Bu. Tak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Orang Mekah, orang Arab Saudi dua bahasa dikuasainya. Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Ya. Nah ini orang paling anti bahasa Inggris. Sampailah ke Jambi, nengok di depan ruko itu tulisan open. Tulisan O. Di depan pintunya tuh ada tulisan O. Kata mamanya, Masya Allah, seumuran aku tak pernah nengok open sebesar ini gitu. Sangka dia open untuk bikin kue hari raya tuh nah. Ya, kue apa namanya tuh? Kue sempret ya. Kalau nak lebaran tuh kan kita bulan puasa bikin kue, ada open kan? Kecil. Ini dia bilang, Masya Allah seumuran aku tak pernah nengok open sebesar ini katanya. Ayahnya sama juga, suaminya sama juga tak paham. Oh iya juga ya katanya. Macam mana kayak gini orang bikin besarnya kata dia. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Pak,
Aku rasa tidak yakin ini rumah makan katanya. Coba kita tengok dulu beberapa menit. Kita tengok beberapa menit, orang masuk ke dalam tuh. Terbakar apa tidak dia katanya. Yang pertama masuk, ternyata yang masuk karena rumah makan internasional, yang masuk pertama orang Cina. Orang Cina macam mana ciri-ciri khasnya? Orangnya putih, matanya sipit, bersih ya. Masuk ke dalam tuh, kata suaminya, Bu, kita tunggu dulu agak 10 menit. Kalau dia keluar nanti hitam, berarti terbakar lah tuh dia. Akhirnya yang keluar, karena rumah makan internasional, yang keluar ternyata orang negro. Orang Afrika, hitam legam. Ya, kata apanya? Kata ibunya, Pak, tak jadilah kita makan di sini, Pak. Tengoklah tadi katanya masuk putih, keluar hitam. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Coba kalau dia tahu bahasa Inggris open, apa open bahasa Inggrisnya? Restoran itu maksudnya buka, masuk aja ke dalam, tidak terbakar dak tuh, ya. Tapi karena tak punya ilmu, disangkanya open itu adalah tempat masak kue yang besar kata dia. Kalau kita masuk tepanggang, maka pentingnya kita belajar ilmu, walaupun ilmunya ilmu dunia. Ya, jangan remehkan ilmu dunia. Kaget kita kayak orang, kata orang Banjar kayak orang bebungulan, kata orang Banjar ya. Ya. Makanya Imam Syafi'i bilang, man aroda dunya fa alaihi bil. Siapa yang ingin gampang hidup di dunia, hendaklah dengan ilmu. Makanya kalau bahasa Inggris jangan tidur. Ya. Karena paling sering Ustadz tengok ya, dulu juga samalah juga gitu ya. Kalau sudah masuk bahasa Inggris banyak tiduran. Ya, dia tidak tahu di era selanjutnya nanti bahasa Inggris kita perlukan. Yang pertama, man arada dunya, kalau ingin gampang hidup di dunia harus pakai ilmu. Yang kedua kata Imam Syafi'i, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin gampang menuju akhirat, maksudnya gampang masuk surga, harus dengan ilmu. Bisa tak kita sholat tanpa ilmu? Bisa tak sholat kita tak tanpa ilmu? Kita belajar ilmu fikih kan di sini? Ya, ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu fikih, ilmu tauhid, sama ilmu akhlak. Ya, kita belajar di sini fikih. Kita belajar akidah, akhlak masih ada Bu ya? Komplit sudah sini dipelajari. Fikih tentang sholat, tentang ibadah kita kepada Allah sempurna, ini ilmu agama. Kalau sempurna sholat kita, betul syarat dan rukunnya, insya Allah diterima oleh Allah dan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ilmunya adalah ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Qul huwallahu ahad. Katakan, kata Allah, wahai Muhammad, Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu satu, esa. Ilmu tauhid. Yang ketiga ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak ini penting juga. Ya, kenapa? Akhlak inilah yang bisa menyebabkan ilmu kita bermanfaat. Al-adabu fauqal ilmi, kata ulama. Adab itu di atas daripada akhlak. Adab itu di atas daripada ilmu. Adab itu apa? Adab itu akhlak yang baik. Bagaimana adab dan akhlak yang baik itu? Kita sama guru jangan sok-sokan. Ya. Ustadz ini dulu pernah waktu tamat ini Pak, saya tamat dulu tuh sambil kuliah sambil ngajar di SD. SD kan luar biasa Bu ya. SD ini sekolah dasar yang orang itu diperkenalkan tentang dasar-dasarnya ilmu. Sudah tamat dia sekolah, Ustadz sudah tidak ngajar lagi, kerja di konter, cantik. Ketemu tak mau negur lagi. Ketemu tak mau negur lagi. Ustadz membagusi HP masa apa? Mau ngisi paket pun macam orang lain. Nah, ini namanya adab. Tidak ada adab, lupa dia. Sudah sukses lupa dia dengan gurunya. Jangan pernah lupa dengan guru kita. Kalau sekarang mungkin masih hormat ini, tapi ketika sudah jadi anggota dewan, sudah jadi camat, sudah jadi bupati, guru kita masihlah ngajar misalnya, lupa kita sok-sokan. Nah, jangan sampai, ini namanya su'ul adab, tak ada beradab sama guru. Ya. Apalagi adab kepada guru. Adab kepada guru
kita jangan membantah kalau selagi yang diperintahkan guru itu baik, kerjakan. Ya, sepakat? Sepakat kita meneladani adab akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al adabu fauqal ilmi. Percuma kita punya ilmu yang banyak, percuma kita jadi orang yang hebat, percuma kita jadi orang yang sukses, adab tidak ada. Ya, Nabi Muhammad ketika ditanya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, untuk apa engkau diutus ke muka bumi ini? Kata Nabi Muhammad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jadi jangan sampai kita meremehkan juga adab kita, akhlak kita kepada guru-guru kita. Ustadz sekarang sudah mungkin ya, kata Pak Restu tadi sering ketemu, kami biasanya ngadakan di Gedung Runtuh ketemu Pak Restu. Saya tak pernah melupakan guru-guru. Saya tetap hormat, cium tangan kalau sekarang ketemu ya. Jadi jangan pernah kita merasa jadi orang hebat, karena tanpa guru-guru kita tak akan bisa menjadi orang hebat. Di bulan Isra dan Mi'raj ini ada dua hal, ini penutup ya, dua hal pesan yang penting untuk kita semua, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang pertama, bulan Rajab adalah disebut juga bulan istighfar. Maka perbanyaklah istighfar pada bulan hari ini. Ya, ada kisah ya, orang kalau sudah perbanyak istighfar, apapun yang dia inginkan, apapun yang dihajatkan, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah, kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal. Tadi Imam Syafi'i, ya, ini Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ini termasuk juga imam mazhab, cuma mazhab kita di sini tidak menganut kepada beliau. Ya, Imam Ahmad bilang apa? Imam Ahmad ini pernah satu ketika beliau lagi jalan ke kampung sebelah. Kalau zaman dulu Imam Ahmad ini dikenal namanya, tapi orangnya tak tahu. Orangnya tak kenal, karena zaman dulu tidak ada medsos. Ya, terkenal namanya, orangnya tak kenal. Orangnya tak tahu. Akhirnya berjalan ke kampung sebelah, sapar, ketemulah masjid, beliau tidur di masjid itu. Pas lagi tidur, marbotnya tak kenal dengan Imam Ahmad. Diusir Imam Ahmad. Tak boleh tidur di masjid. Nanti kalau beliuran, nanti liur basi jadi najis, nanti sejadah masjid. Akhirnya diusir keluar. Imam Ahmad lagi capek. Akhirnya tidur lagi beliau di pelataran begitu. Ditutup sudah pintu masjid, duduk di pelataran seperti itu. Lalu ketika tidur di situ ketengokan lagi sama marbot. Tak boleh tidur di situ. Marbotnya tak kenal dengan Imam Ahmad. Ya. Nengok peristiwa itu, lewatlah tukang roti pakai gerobak. Kesian dia nengok Imam Ahmad itu. Masuk di dalam nak tidur diusir, tidur di pelataran diusir. Kata tukang roti, wahai saudaraku, kalau kamu ingin istirahat, boleh ikut ke rumahku. Ikut ke rumahku aja, tidur di rumahku be, katanya. Akhirnya apa? Akhirnya ikutlah Imam Ahmad ke rumah tukang roti tadi itu. Pas nak tidur, Imam Ahmad baring. Tukang roti tadi lagi ngadon roti. Dia tengok tukang roti tadi itu ngadon roti, mulutnya komat kamit. Komat kamit sambil mengadon roti. Akhirnya apa? Akhirnya ditanya oleh Imam Ahmad, wahai saudaraku, apa yang engkau amalkan ketika mengadon roti tadi? Kata bapak tukang roti tadi bilang, aku sedang membaca istighfar. Jadi amalannya istighfar, Bu. Pokoknya tak ada habis, waktu jualan, waktu bekerja, istighfar terus. Ditanya sama Imam Ahmad, wahai saudaraku, apa padilahnya, apa manfaatnya engkau mengamalkan istighfar ini? Kata Pak tukang roti, saya gara-gara mengamalkan ini, tak ada satupun hajat saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma satu yang belum dikabulkan, yaitu apa? Yaitu pengen Nian ketemu dengan seorang ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad lagi tidur di dalam rumah dia. Satu itu aja lagi. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah, gara-gara kau mengamalkan istighfar inilah aku diusir oleh marbot. Gara-gara mengamalkan istighfar inilah aku diusir di pelataran masjid. Ya, ternyata cara Allah mempertemukan Imam Ahmad bin Hambal kepada tukang roti macam gitu rupanya. Ya.
Kenapa? Karena seringnya beristighfar.